Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca hadis tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Saya ulangi kembali, hadis yang akan kita baca adalah keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Jadi itulah bunyi hadis keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita akan mengartikan bersama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul, fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya, saling mengkajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu tempat, dalam satu rumah, di madrasah atau di masjid, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari, saling mengkaji. Tidaklah mereka melakukan hal itu kecuali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sakinah, ketenangan. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka menurut hadis ini dia akan diberikan oleh Allah ketenangan lahir dan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmatuh, mereka diselimuti oleh rahmat. Jadi rahmat akan meliputi mereka. Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Jadi karena Al-Quran adalah kitab suci, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ketika seseorang membaca Al-Quran di satu tempat, apakah sendiri atau berkumpul dengan yang lainnya, maka malaikat berkumpul juga untuk mendengarkannya, karena malaikat senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka dengan makhluk yang ada di sisinya. Hadis ini ditutup wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang lamban
atau kurang amalannya, lam yusra' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak bisa untuk mengangkatnya. Jadi dalam hadis ini diterangkan beberapa keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang pertama tadi, nazalat alaihi mustakinah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat diturunkan kepada mereka, diselimuti oleh rahmat. Jadi sudah ada dua keutamaan. Yang pertama diturunkan ketenangan, yang kedua diliputi oleh rahmat, yang ketiga wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Jadi tentu kalau malaikat yang melilingi itu artinya kemuliaan, karena tentu malaikat tidak mendatangi suatu tempat kecuali di tempat itu ada kemuliaan. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan ini yang paling penting, Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa ini, membaca dan mengkaji Al-Quran. Wa zakarahumullahu, Allah menyebut-nyebutnya fiman indahu, pada makhluk yang di sisinya. Kalau kita pikirkan di dunia saja, kalau ada orang mulia yang menyebutkan nama kita, tentu kita ikut berbangga. Apakah itu pejabat, bupati, gubernur yang menyebut nama kita, wah itu luar biasa. Apalagi ini pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebut-nyebut nama kita, menyebut-nyebut kita, mengingat kita ketika kita membaca dan mengkaji Al-Quran. Ini keistimewaan yang luar biasa ini yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut-nyebut mereka, Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Ini keutamaan yang luar biasa ini, yang tidak terhitung dengan materi. Jadi inilah salah satu hadis dalam kajian kita yang pertama ini, keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan alangkah baiknya jika hadis yang seperti ini dihafal, karena ini juga bisa menjadi materi ceramah atau dakwah ketika kita menyampaikan di hadapan umat atau masyarakat. Maka itu juga dapat memotivasi diri kita sendiri, komunitas kita atau masyarakat kita untuk senantiasa membaca dan mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.